Pernahkah Anda berada di satu titik nadir dalam kehidupan, di mana kaki rasanya sudah tak sanggup lagi melangkah, lutut gemetar menahan beban yang terlampau berat, saat semua pintu usaha seakan tertutup rapat, digembok oleh keadaan? Hutang menghimpit dada hingga terasa sesak untuk bernapas. Kebutuhan keluarga mendesak tanpa ampun, sementara dompet dan tabungan tak lagi bersisa. Di saat-saat seperti itu, malam terasa begitu panjang, sunyi, dan mencekam. Mungkin di kesunyian itu air mata sering menetes tanpa suara, membasahi sajadah yang menjadi saksi bisu betapa hancurnya hati kita memohon keajaiban yang tak kunjung tiba. Sahabatku, jika saat ini, detik ini Anda sedang merasakan hal tersebut, ketahuilah dengan sepenuh jiwa, Anda tidak sendirian. Jangan biarkan keputusasaan membisikkan kata menyerah di telinga Anda, karena kabar baiknya, mungkin justru inilah cara Allah merindukan rintihan doa Anda. Mungkin inilah saatnya Allah ingin memeluk Anda dengan caranya yang misterius namun indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik segala perbendaharaan langit dan bumi, yang kekayaannya tidak akan pernah habis, walau diminta oleh seluruh makhluk sejak zaman Nabi Adam hingga kiamat tiba. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang pembawa cahaya, sang penghibur hati yang lara, serta kepada keluarga dan para sahabat beliau yang mulia. Selamat datang kembali di rumah kita bersama, channel Renungan Hati. Sebelum kita menyelami sebuah rahasia besar yang mampu mengubah takdir hidup Anda, mari sejenak kita luruskan niat. Kita berkumpul di sini bukan sekedar mencari solusi duniawi, bukan sekedar ingin kaya mendadak, tapi untuk memperbaiki hubungan kita dengan sang pemilik solusi. Bagi Anda yang baru pertama kali singgah di sini, silakan tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya. Mari bergabung menjadi keluarga besar Renungan Hati, agar kita bisa saling menguatkan, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan tumbuh bersama menuju ridhonya. Sahabat, seringkali dalam hidup, kita terlalu sibuk mengetuk pintu manusia. Kita sibuk mengajukan proposal bantuan ke sana kemari, meminjam pada teman, saudara, hingga lembaga keuangan, namun hasilnya nihil atau justru menambah masalah baru. Kita lupa, ada satu pintu yang tidak pernah tertutup, tidak pernah dikunci, dan penjaganya tidak pernah tidur. Pintu itu adalah pintu rahmat Allah. Hari ini, kita akan membahas sebuah kunci rahasia untuk membuka pintu tersebut. Sebuah kalimat pendek, namun getarannya mampu menembus 7 lapis langit dan mengguncang arsy Allah. Ini bukan sekedar motivasi kosong. Ini adalah warisan, sebuah ijazah dari para ulama besar, para kekasih Allah yang telah membuktikan kedahsyatannya. Hanya dalam waktu 3 malam, 3 malam saja, jika dilakukan dengan tata cara yang benar, dengan hati yang benar-benar nol, hancur bersimpuh di hadapannya, biiznillah, pintu rezeki yang terkunci akan terbuka lebar. Hajat yang menurut logika manusia mustahil, bagi Allah itu lebih mudah daripada membalikkan telapak tangan. Mari kita awali dengan menuliskan di kolom komentar, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadikan tulisan itu sebagai ikrar, sebagai doa pembuka. Semoga Allah mencukupkan segala urusan kita hari ini. Semoga jari-jari yang menuliskan kalimat mulia ini kelak akan bersaksi di akhirat bahwa kita adalah hamba yang di dunia pernah menggantungkan segala harapan hanya kepadanya. Sahabat Renungan Hati yang dirahmati Allah, kalimat yang akan kita bedah dan amalkan ini adalah Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya, cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Terlihat sederhana bukan? Kita mungkin sering mendengarnya, bahkan melihatnya tertulis di dinding-dinding masjid atau stiker kendaraan. Namun tahukah Anda kedalaman makna di baliknya? Kalimat inilah yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam saat beliau dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam api unggun raksasa yang berkobar dahsyat. Logika manusia mengatakan Ibrahim pasti hangus, Ibrahim pasti mati menjadi abu. Tapi apa yang terjadi? Saat kalimat ini terucap dari lisan seorang hamba yang pasrah total, Allah memerintahkan api itu, "Wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim."
Api yang sifat alaminya panas dan membakar tunduk pada perintah penciptanya. Begitu juga dengan masalah Anda. Hutang itu sifatnya panas, kemiskinan itu sifatnya membakar, penyakit itu sifatnya menyiksa. Tapi jika Anda mengucapkan kalimat ini dengan keyakinan setingkat Nabi Ibrahim, maka masalah yang panas itu akan menjadi dingin. Masalah itu mungkin masih ada di depan mata, tapi dia tidak lagi menyakiti Anda, justru menjadi jalan keselamatan dan kemuliaan bagi Anda. Dalam kitab Sirrul Jalil, seorang ulama besar ahli makrifat bernama Syekh Abul Hasan Asyadzili mengungkapkan rahasia agung di balik zikir ini. Beliau menyampaikan bahwa barang siapa yang mengamalkannya dengan kaifiyah atau tata cara khusus, niscaya Allah akan mendatangkan rezeki bagaikan hujan deras yang turun ke bumi yang tandus. Ingatlah sahabat, rezeki Allah itu luas, bukan hanya uang. Ketenangan hati saat ditagih hutang itu rezeki. Ide cemerlang untuk usaha itu rezeki. Teman yang baik itu rezeki. Kesehatan itu rezeki. Namun, seringkali rezeki itu terhalang. Oleh apa? Oleh dosa-dosa kita sendiri, oleh keraguan di hati kita, dan oleh kebergantungan kita kepada selain Allah. Maka amalan 3 malam ini sejatinya adalah proses detoksifikasi iman. Kita membuang racun keraguan, membuang sandaran kepada makhluk, dan kembali murni hanya kepada Allah. Saat kita berkata cukuplah Allah, itu adalah proklamasi kemerdekaan jiwa. Artinya, kita memecat semua Tuhan-Tuhan kecil dalam pikiran kita. Kita memecat harapan kepada bos, memecat harapan kepada bank, memecat harapan kepada warisan orang tua. Kita hanya melantik Allah sebagai satu-satunya pengurus hidup kita. Kata wakil dalam bahasa Arab artinya adalah yang mengurus, yang mewakili. Jika kita punya pengacara hebat sebagai wakil kita di pengadilan, kita tenangkan, kita duduk diam, pengacara yang bicara. Nah, bayangkan jika Allah yang menjadi wakil Anda untuk mengurus utang-utang Anda, mengurus masa depan anak-anak Anda. Apakah Allah akan gagal? Tidak mungkin. Agar keyakinan kita semakin mantap dan tidak ada lagi keraguan sebesar biji sawi pun, izinkan saya menceritakan sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh hati. Kisah tentang seorang hamba Allah. Sebut saja namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad hanyalah seorang pedagang kecil di pasar tradisional di pinggiran kota. Hidupnya sederhana, bahkan cenderung kekurangan. Badai ekonomi yang menghantam membuat dagangannya sepi pembeli. Hari demi hari, ia membuka lapannya dengan harapan, namun menutupnya dengan kekecewaan. Barang dagangannya menumpuk, mulai rusak dan tak tersentuh. Sementara di rumah, beban hidup terus menjerit. Tagihan sekolah yang menunggak berbulan-bulan, surat peringatan dari bank, hingga token listrik yang seringkali berbunyi nyaring, menandakan habis. Pak Ahmad sampai pada titik putus asa. Ia merasa dunia begitu sempit, seolah dinding-dinding kehidupan menghimpitnya dari segala arah. Ia malu pada istrinya, ia kasihan pada anak-anaknya. Malam-malamnya dipenuhi kegelisahan, tidurnya tak pernah nyenyak. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang guru yang memberinya ijazah amalan ini. Sang guru berpesan, "Ahmad, pulanglah, ketuk pintu langit. Manusia bisa menutup pintunya untukmu, tapi Allah tidak. Lakukan amalan hasbunallah ini selama 3 malam dan lihatlah bagaimana Allah bekerja." Dengan sisa tenaga dan keyakinan yang ada, Pak Ahmad memutuskan untuk mencoba. Ia berkata dalam hatinya, "Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi selain Engkau ya Rab. Hartaku habis, tenagaku habis, akalku buntu." Malam pertama, ia lalui dengan berat. Kantuk menyerang, bisikan keraguan muncul. Apa benar cuma baca begini bisa lunas hutang? Tapi ia lawan. Ia menangis sejadi-jadinya dalam sujud. Ia tumpahkan semua keluh kesahnya. Malam kedua, hatinya mulai merasa tenang. Ada keyakinan yang tumbuh perlahan namun pasti, seperti tunas yang muncul dari tanah kering. Ia mulai menikmati zikirnya, bukan lagi sebagai beban, tapi sebagai kebutuhan.
Dan pada malam ketiga, puncak dari munajatnya, ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia merasakan seolah-olah ada beban berat yang diangkat dari pundaknya. Ia pasrah sepenuhnya. Ya Allah, mau Engkau beri sekarang, mau Engkau beri nanti, aku ridho, yang penting Engkau bersamaku. Itu titik baliknya. Dan subhanallah, benar janji Allah itu nyata. Allah tidak pernah ingkar janji. Tak lama berselang, hanya hitungan hari, keajaiban terjadi dari arah yang tidak disangka-sangka. Seorang kawan lama yang sudah bertahun-tahun hilang kontak, tiba-tiba datang mencarinya ke pasar. Kawan ini ternyata sedang mencari partner terpercaya untuk mengelola lahan pertaniannya. Tanpa diminta, kawan ini melunasi sebagian hutang mendesak Pak Ahmad sebagai tanda jadi kerjasama. Tidak berhenti di situ. Dagangan Pak Ahmad di pasar yang tadinya sepi seperti kuburan, tiba-tiba ramai dikunjungi pembeli, seolah-olah ada magnet tak terlihat yang menarik orang untuk mampir dan membeli. Omsetnya naik berkali-kali lipat. Kehidupan Pak Ahmad berubah 180 derajat, bukan karena ia menjadi jenius tiba-tiba, tapi karena ia menyerahkan urusannya kepada Zat yang Maha mengatur rizki. Sahabat, kisah Pak Ahmad bisa menjadi kisah Anda. Allahnya Pak Ahmad adalah Allah yang sama dengan Allah kita. Yang membedakan hanyalah tingkat keyakinan dan kesungguhan kita dalam meminta. Sebelum kita masuk ke teknis tata caranya yang detail, saya ingin mengajak Anda, mari kita syiarkan video ini. Tekan tombol like agar algoritma menyebarkan kebaikan ini. Pastikan Anda sudah subscribe. Niatkan ketika Anda membagikan video ini kepada keluarga atau teman yang sedang kesulitan. Itu menjadi jalan pembuka rizki Anda juga. Karena siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusannya. Sekarang, tarik napas dalam-dalam, persiapkan hati dan pikiran Anda. Simak baik-baik, catat jika perlu. Jangan ada yang terlewat. Inilah tata cara mengamalkan hasbunallahu wa ni'mal wakil selama 3 malam berturut-turut untuk menjemput pertolongan Allah yang agung. Pertama, perhatikan waktu pelaksanaannya. Amalan ini harus dilakukan selama 3 malam berturut-turut tanpa putus. Waktu terbaik dan paling mustajab untuk memulainya adalah pada malam Rabu, kemudian malam Kemis, dan berakhir di malam Jumat. Mengapa harus berurutan? Ini adalah ujian kesungguhan atau mujahadah. Allah ingin melihat seberapa serius Anda ingin ditolong. Jika disuruh bangun malam 3 hari saja kita malas, bagaimana kita pantas menerima rizki besar? Jangan dicicil, jangan ditunda. Kedua, persiapan lahir batin. Bangunlah di sepertiga malam terakhir. Ini adalah waktu emas, waktu VIP, kira-kira pukul 2 atau 3 dini hari, saat suasana hening, saat tetangga kanan-kiri terlelap, saat hiruk-pikuk dunia berhenti sejenak. Ambillah air wudhu dengan sempurna, rasakan dinginnya air menyentuh kulit Anda, niatkan saat membasuh wajah, luntur semua dosa mata dan lisan. Saat membasuh tangan, luntur dosa-dosa perbuatan. Pakailah pakaian terbaik yang Anda miliki. Jangan pakai kaos oblong lusuh yang biasa dipakai tidur. Pakailah baju koko atau mukena yang paling bersih, paling putih, paling wangi. Beri wewangian non-alkohol jika ada. Ingatlah, Anda akan menghadap raja dari segala raja, penguasa alam semesta. Hormati Allah, maka Allah akan memuliakan Anda. Carilah ruangan yang sunyi, di pojok kamar atau ruang tamu. Matikan lampu utama, nyalakan lampu temaram jika perlu, agar suasana lebih khusyuk dan konsentrasi tidak terpecah oleh pemandangan sekitar. Ketiga, laksanakan sholat hajat 2. Carilah ruangan yang sunyi di pojok kamar atau ruang tamu. Matikan lampu utama,
nyalakan lampu temaram jika perlu, agar suasana lebih khusyuk dan konsentrasi tidak terpecah oleh pemandangan sekitar. Ketiga, laksanakan sholat hajat 2 rakaat. Berdirilah tegak, niatkan di dalam hati, usolli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Pada rakaat pertama, setelah membaca Al-Fatihah dengan tartil, bacalah surah Al-Kafirun. Ini simbol kita melepaskan diri dari kesyirikan dan ketergantungan pada makhluk. Pada rakaat kedua, setelah Al-Fatihah, bacalah surah Al-Ikhlas. Ini simbol pemurnian tauhid kita. Lakukan sholat ini dengan sangat tenang, tumakninah. Perlama sujud Anda, rasakan kening Anda menyentuh lantai, merendah serendah-rendahnya, mengakui bahwa kita ini kecil, kita ini tak berdaya. Di sujud terakhir, berdoalah dalam hati, minta ampunan. Setelah salam, jangan langsung beranjak, jangan langsung cek HP. Tetaplah duduk bersila menghadap kiblat dengan hati yang tawadhu. Keempat, inilah zikir intinya. Mulailah dengan membaca istighfar 100 kali. Astaghfirullahalazim. Bersihkan dulu wadahnya. Rezeki itu suci, tidak akan masuk ke wadah hati yang kotor. Lalu, bacalah sholawat Nabi 100 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat adalah pelicin doa agar cepat naik ke langit. Setelah itu, masuklah ke amalan utama. Fokuskan pikiran, pejamkan mata, bacalah kalimat Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baca sebanyak 450 kali. Gunakan tasbih agar hitungannya tepat. Jangan terlalu cepat seperti orang mengejar setoran. Baca dengan tartil, rasakan getarannya di dada. Hasbunallah, ya Allah, Engkau cukup bagiku. Wa ni'mal wakil, Engkau sebaik-baik pelindung. Bayangkan setiap butir tasbih yang Anda gerakan adalah satu masalah yang Anda serahkan ke Allah. 1 butir, hutang lunas. 1 butir, anak sehat. 1 butir, keluarga bahagia. Rasakan Allah sedang memeluk masalah-masalah Anda. Kelima, membaca ayat kunci penutup. Setelah hitungan ke-450 selesai, tutuplah dengan membaca 2 ayat dari surah Ali Imran ayat 173 sampai 174. Ini adalah stempel, segel pengunci doa kita. Ayatnya berbunyi, Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dhu fadlin azim. Bacalah kedua ayat ini sebanyak 14 kali. Ayat ini menegaskan bahwa mereka yang pasrah akan kembali pulang membawa nikmat dan karunia Allah tanpa disentuh keburukan sedikit pun. Ini janji Allah, bukan janji manusia. Keenam, doa khusus yang spesifik.
Setelah rangkaian zikir selesai, ini adalah saat-saat yang paling krusial. Angkatlah kedua tangan Anda tinggi-tinggi. Rasulullah jika berdoa dalam keadaan mendesak, beliau mengangkat tangan hingga ketiak beliau terlihat putihnya. Ini tanda seorang pengemis yang sangat butuh. Mintalah apa yang menjadi hajat terbesar Anda saat ini. Jangan malu, jangan gengsi sama Allah. Allah Maha Kaya. Sebutkan masalah Anda secara detail. Ya Allah, aku punya hutang sekian juta, jatuh tempo besok. Aku tidak punya uang, tolong aku ya Rob. Ya Allah, rumah tanggaku di ujung tanduk, selamatkan kami. Curhatlah dengan bahasa Anda sendiri. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa apapun yang paling Anda mengerti dan rasakan. Menangislah. Tumpahkan semua beban di dada yang selama ini Anda pendam sendirian. Air mata di tengah malam adalah senjata yang ampuh untuk mengetuk pintu rahmat-Nya. Sahabatku yang dirahmati Allah, setelah Anda menyelesaikan amalan ini di malam ketiga, malam Jumat, apa yang harus dilakukan? Tetaplah berikhtiar seperti biasa, namun dengan hati yang berbeda. Bangun pagi dengan senyuman optimis. Jangan lagi pasang wajah murung. Yakinlah, proposal Anda sudah diterima oleh penguasa langit. Tugas Anda sekarang adalah menunggu kurir rezeki Allah datang mengantar jawabannya. Jika belum terkabul dalam sehari, 2 hari, jangan marah. Itu ujian kesabaran. Mungkin Allah sedang membungkus hadiah yang lebih besar dari yang Anda minta. Teruslah berprasangka baik kepada Allah. Husnudzon. Amalan ini adalah wasilah, sebuah jalan ikhtiar batin. Namun ingatlah satu hal yang paling mendasar. Yang memberi rezeki bukanlah bacaan zikirnya, bukan jumlah 450 kalinya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan ini adalah cara kita merayu Allah, etika kita dalam mengetuk pintu istananya. Kunci keberhasilannya ada pada yakin, hakul yakin, dan ikhlas. Jangan amalkan ini dengan hati ragu. Coba-coba siapa tahu berhasil. Kalau Anda ragu, Anda sudah gagal sebelum memulai. Tapi amalkan dengan keyakinan penuh. Ya Allah, aku datang padamu dan aku yakin Engkau tidak akan menyia-nyiakan hamba-Mu yang berserah diri. Saya doakan dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada saat ini yang sedang menyimak suara ini dan berniat mengamalkan ijazah ini, semoga Allah segera angkat segala kesulitannya. Semoga yang terlilit hutang segera lunas dengan cara yang tak disangka-sangka. Yang sakit segera diangkat penyakitnya tanpa bekas. Yang belum punya keturunan segera diberi amanah dan yang sempit rezekinya segera diluaskan seluas samudra. Semoga channel Renungan Hati ini bisa menjadi jembatan kebaikan bagi kita semua. Silahkan tuliskan hajat dan doa spesifik Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan remehkan kekuatan doa berjamaah. Mari kita saling membaca komentar saudara kita dan kita ucapkan amin untuk mereka. Ingatlah, doa 40 orang mukmin insya Allah makbul. Mungkin salah satu dari yang berkomentar atau salah satu yang membaca komentar Anda adalah orang yang doanya mustajab di sisi Allah. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga waktu yang Anda luangkan untuk mendengarkan ini dicatat sebagai amal soleh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini. Jadilah perpanjangan tangan hidayah dan pertolongan Allah bagi orang lain. Semoga malam-malam Anda menjadi malam yang penuh cahaya pertolongan Allah. Selamat menjemput keajaiban. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.